Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya with saya dan Mr. Abu ya di acara Rest Area 89 seperti biasa. Acara di mana hanya dimulai jam 8 sampai jam 9 pagi dan bisa lebih. Kita di sini 1 jam saja teman-teman luangkan waktu untuk apa? Untuk mengisi kekosongan-kekosongan otak kita ya. Jadi kita di sini bisa belajar dari apa? Dari siapapun ya, terutama dari Abu tentunya ya. Kita bisa belajar juga dari pengalaman-pengalaman, pengalaman siapa? Pengalaman nanti yang kan ada yang naik. Kita bisa belajar gitu dari mereka ya, teman-teman ya. Oke, silakan A. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih. Ini live perdana kita di 2025. So Wah, iya ya. pertama-tama, ya kan kita perdana Kang. Oke. Ngerasa nggak perdana karena kemarin saya alhamdulillah udah sempat datang ke rumahnya Kang Anjrit. Nuhun pisan, disambut top lah pokoknya. Asik, terima kasih. Dan di 2025 ini seperti apa yang sudah kita bahas juga bahwa tetap gitu ya kita belajar, tetap bertumbuh karena ya kembali gitu bahwa hidup ini kan selalu mengajarkan sesuatu gitu ya, bahwa hidup ini selalu memberikan sebuah metode-metode untuk kita bisa melaluinya. Dan ya mudah-mudahan yang seperti apa yang kita impikan bahwa program ini menjadi apa ya, teman bertumbuh untuk kita sama-sama gitu teman-teman. Siapa tahu di sini kita bisa mencari atau menemukan sesuatu yang belum ditemukan. Dan yang paling penting terima kasih kehadiran semua teman-teman di Rest Area 89 setidaknya menyumbangkan vibrasi positif yang dimana vibrasi positif ini bisa kita rasain untuk at least menambah antusias gitu ya, atau ya banyak banget loh yang kemarin DM lah apa dan lain-lain dengan hadirnya ke sini aja jadi lebih santai, lebih rileks gitu meskipun ini cuma 1 jam tetapi mudah-mudahan menjadi mood booster kita, antusias, dan yang paling penting kita bisa terus belajar bertumbuh bersama gitu Kang. Kira-kira Kang openingnya Kang dulu kan pengalaman mondok Kang. Betul. Kalau di pondok tuh gimana sih sirkulasi belajarnya tuh kayak apa sih, Kang? Yang pasti kalau di Pondok Maa karena waktu saya tuh apa masih keras ya. Zaman saya Hmm, tuh masih keras. Kalau sekarang tuh apa dikit-dikit bisa ustaznya yang dikeluarin gitu kan. Karena hmm, memang banyak orang tua yang melapor kan jadi jatuhnya. Tapi hmm. kalau waktu saya tuh keras, keras tuh jadi gini nih ya. Memang sih secara kasat mata ngelihat orang atau anak dipukul itu mungkin wah gitu kan. Oh, ini itu atau kekerasan segala macam. Tapi efek untuk si anak saya kan, saya pribadi nih ya. Justru kita jadi disiplin, Ya, paradoksnya satu disiplin tapi ada Betul. trauma gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kekerasan ini tuh bukan kekerasan kayak gimana banget, enggak, yang masih standar. Jadi dulu saya menjalankan aktivitas di apa di pesantren itu memang jadi disiplin gitu. Tapi disiplin karena kita anak kecil belum mengerti, karena takut gitu kan. Oh ini ada hukuman nih kalau telat. Oh ini ada hukuman nih kalau bisa kan bicara Indonesia. Ada hukuman nih kalau apa gitu. Hmm. Gitu kalau dulu mah waktu zaman saya sih ya bagus, tapi ke sekarang mah kan ada yang dibully lah, ada apa walaupun di pesantren nggak ngerti saya entah bagaimana sekarang secara ya mengajar anak-anaknya tuh entah bagaimana kalau sekarang gitu. Tuh. Tapi kalau kalau dulu mah saya dikit ada masalah nanti malam tuh ada pemanggilan gitu. Jadi langsung di ini langsung di apa? Langsung dikasih pelajaran gitu secara Hmm. halusan dan pukulan. Ya mungkin ya itu juga kali Kang ya. Kita bicara paradoks bahwa di satu sisi itu membuat sebuah kedisiplinan tapi Betul. dasarnya ketakutan, Kang. Betul, betul. Dan Jadi kalau itu dasarnya tidak itu. diregulasi, Kang, ketakutan itu yang akan membuat terus apa yang dia lakukan, dilakukan. Ini percis apa yang kita bahas di Letting Go tadi malam, Kang. Banyak orang melakukan dengan ketakutan, ya ketakutan itu yang mewujud gitu, Kang. Jadi saya melakukan ini gini, kenapa sih nggak sadar aja bahwa kita ini manusia yang penuh welas asih? Bukan saya menolong tuh bukan karena takut neraka gitu misalnya. Tapi Betul. karena kamu adalah cinta kan beda gitu loh, Kang. Benar, Nah, benar. makanya kan point of view-nya adalah bagaimana justru kita mungkin ya ranah-ranah ketakutan itu dibutuhkan dalam konteks dogma doktrin itu penting, iya, pada tahapan tertentu. Tapi penting banget juga untuk mengupdate gitu, nggak hanya di wilayah itu, karena kalau kita nggak naik level dan concernnya tidak kepada concern yang melepaskan ketakutan, ya selama-lamanya ketakutan itu menghantui sih. Dan itu menarik gitu. Oke Intinya Kang. ya ayah apapun itu vibrasikan dengan cinta ya.
Karena mau keras ataupun lembut, kalau memang dasarnya cinta, ya itu akan efek baik. Menurut saya sih gitu mungkin A. Betul, Kang. Betul. Nih ya, saya bacain ini ya, Kang ya. Ini penting banget. Teman-teman hati-hati kalau kita ada di level-level ini. Tolong hati-hati. Karena ini saya ulang sedikit supaya nanti kebayang gitu. Nomor satu, perasaan yang paling berbahaya adalah ketika terlalu sering muncul rasa malu, Kang. Oke. Malu, rendah hati diri. Beda antara rendah hati sama rendah diri gitu ya. Betul, betul, A, betul. Kayak ngerasa dirinya tuh nggak bermanfaat banget. Ah, aku mah apa gitu. Dan Itu dia rendah bener diri A ya. rendah diri. Beda loh Kang sama kalau rendah hati kan humble. Humble, Kalau rendah diri namanya minder. minder. Nah, minder gitu. Nah, jadi gini. Rasa malu atau shame, merasa diri sangat hina, memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi orang yang tidak menghargai dirinya, siapa yang akan menghargai dia gitu, Kang? Oke, Gimana caranya? Orang dirinya aja nggak menghargai dirinya. betul. Jadi jangan heran kalau orang banyak dibully, dijelekin quote and quote ya. Sesaat dia tidak bisa menghargai dirinya, nggak akan ada orang yang bisa menghargai dirinya gitu. Ah, bener ya. Itu Kang. Nah, yang kedua Kang, kita bahas dua aja dulu dari bawah. Ini yang bahaya juga, levelnya rendah banget. Namanya adalah merasa bersalah Kang, feeling guilty. Wah, ini ya, feeling Oh, guilty ini ya. punten Kang ya, banyak banget orang tua, aduh aku tuh ngerasa bersalah kenapa ya, kenapa anaknya gini, aku tuh salah banget ya. Atau mungkin, aduh aku merasa bersalah ya, kenapa, karena aduh waktu ibu orang tua saya masih ada, kenapa ya saya nggak gini, kenapa. Terus aja gitu Kang. Betul. Merasa benar juga ya jangan Oh ya. iya jangan, apalagi. Kalau ngerasa bener jadi sombong gitu. Oke, oke, oke. Nah, pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Kuncinya ada di sini, Kang. Penghukuman itu ada di rasa bersalah. Ini mengarah pada penolakan diri, penuh penyesalan, feeling bad, penghancuran diri, dan semua kalimat yang keluar biasanya itu semua salahku. Iya salah aku deh. Iya salah aku deh. Nggak gimana-gimana salah aku aja. Gitu, Kang. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan bunuh diri, memproyeksikan kebencian terhadap diri sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Nah, jadi kalau kita bicara ada shame, malu, rasa bersalah, nah itu semoga kita nggak terlalu banyak ada di situ gitu, Kang. Gitu, Kang, intinya, Kang. Nah, jadi balik gitu ya, teman-teman, dicek gitu diri kita banyak ada di level mana gitu. Yang jangan sampai kitanya nggak sadar ada di level yang dua rendah itu. Wah, itu waduh, Kang, itu susah naiknya, Kang, gitu. Gitu, Kang. Oke, oke, teman-teman ya. Ini wah, tentang anak ini banget A ya. Wah, seru, Kang. Seru banget ya. Seru, Saya seru. mah udah satu aja anak gak mau bikin lagi. Ya bikin mah nggak apa-apa kan nggak harus jadi. Ya, jangan sampai jadi. Halo, siapa di mana? Buka dulu kameranya. Pada Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dari India ya, pengusaha ini ya. Pengusaha kain ya. Halo, silakan. Siapa di mana ini? Ya, kenalkan saya Baidawi dari Aceh. Wow, Baidawi. Wah, keren namanya ya. Halo, Baidawi Mas. dari Aceh nih. Ini kayaknya baru ya. Ya, selamat pagi Kang Abu, Kang Anjrit. Ya, Pagi, selamat. Sebenarnya ada pagi. beberapa kali saya pernah chat juga. Ya. Jadi menarik ini terkait anak ya. Oke. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu Allah memanggil batin saya itu melalui anak. Melalui anak. Oke. Punya anak berapa, Mas? By the way? Saya punya anak 3 sekarang, perempuan semua. Oh, namanya Badawi ya, bukan Badawai. Luar Mas biasa. Badawi gitu maksudnya. Silakan. Iya, iya. Oke. Jadi 4 tahun lalu anak saya terkena kanker darah. Oke. Jadi pada saat itu mungkin kehidupan saya masih berkecukupan lah. Ada proyek segala macam bisa saya kerjakan. Nah, pada saat anak saya mengalami kanker darah itu juga belum mendapatkan kesadaran itu. Nah, jadi semacam saya sebagai penyaksi di situ. Artinya
berbagai macam kegalauan, kehancuran batin saya itu ada di saat itu gitu. Jadi apa yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun dengan berbagai bisnis segala macam hancur dan tidak berguna seakan-akan pada saat itu gitu. Oke. Jadi ini menjadi, dan ini saya baru cerita di sini. Baru cerita di sini saya pendam Keren. pada saat hati saya sudah bisa menerima, pada saat hati saya sudah bisa belajar untuk apa yang sudah Allah takdirkan bagi saya terima, saya ridha, baru saya bisa cerita gitu. Jadi Keren. mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Terkadang apa yang kita cari itu menurut kehendak kita, bukan kehendak Tuhan itu, kita akan terbawa kepada satu situasi yang kita terjebak di dalamnya. Nah, cuman karena ada cahaya tadi, dia mencoba membimbing kita untuk keluar dari arah situ. Nah, itulah butuh sebuah kesadaran yang luar biasa, yang kita harus benar-benar sadar situ. Jadi pada saat itu, anak saya itu hampir, apa namanya ya, kalau trombosit normal itu 150.000, anak saya lebih kurang 4 gitu. Empat. Bayangin, 4. Iya, empat. 4. Ya 4 ya. ampun. Oke. Jadi kemudian kalau HB-nya pernah di angka 2 itu secara medis. Cuma pada saat itu eh, saya masih punya anak kecil yang terakhir itu saya titip sama kakak, berkecamuk ini luar biasa. Memang kalau saya ingat masa itu, pada saat saya belum mengenal, luar biasa nih cara Allah itu gitu. Saya dari kecil hidup di dalam lingkungan syariat. Ayah saya salah satu ulama karismatik lah di daerah Pidijaya di sini. Sampai besar saya hidup di pesantren, kuliah juga di bahasa Arab. Begitulah artinya, ada satu dogma atau doktrin yang saya dapat bahwa saya bukan ini yang saya cari pada saat itu ya. Sampai pada satu masa dari saya punya mobil, punya bisnis segala macam, saya harus ngojek. Jadi uang itu nggak ada guna. Jadi satu minggu itu bisa habis puluhan juta, nggak ada guna sama sekali uang itu. Ternyata yang saya cari itu bukan itu. Nah, saat ini ya baru saya sadar. Sampai pada satu titik, dokter bilang gini, hanya Allah yang bisa mampu menyembuhkan ini katanya. Oke. Karena pada saat itu anak-anak yang terkena apa namanya, aplastik, leukemia limfoblastik namanya, akut limfoblastik leukemia ALL atau kanker darah, itu banyak sekali. Jadi orang tua di sana, ketika anaknya sakit, mereka tidak bisa bekerja. Artinya satu orang, ibu atau ayahnya nggak bisa gitu loh. Karena dia harus di kemo, harus mengambil transfusi darah segala macam dengan berbagai kesibukan pada saat di rumah sakit. Artinya ada keluarga yang dikorbankan ketika dia di rumah sakit. Nah, kebetulan pada saat itu yang saya alami pada waktu COVID lagi. Nah, anak kita lagi butuh satu perawatan, apa namanya, kemoterapi, tapi harus di swab segala macam dengan berbagai tekanan mental. Artinya tidak hanya penyakit lagi yang diobati, psikologi, ketakutan, Ya, kepanikan pada saat itu terjadi. komplit aja ya, Bang ya. Komplit di situ ya. Jadi kalau saya lihat, ada yang bapak-bapak udah ngomong sama dirinya sendiri temenung karena saking tidak tahu lagi mau berbuat apa gitu. Mau buat apa pada saat itu. Eh, saya coba rubah pikiran saya. Saya mulai ingat-ingat lagi saya pernah di pesantren, saya coba menerima, nggak dapat juga. Nggak bisa juga. Saya sholat, nggak ketemu juga. Artinya saya di sini bukan mau menyalahkan sholat itu, tidak. Saya tetap sholat, tapi bukan itu gitu loh. Apa ini? Hmm. Nah, jadi kemudian saya pernah coba apa namanya, scan seluruh tubuh dia itu, tulangnya itu udah kayak pipet, bening, saking sudah kosong di dalam. Oke. Usia berapa waktu itu anaknya, Bang? 4 tahun.
4 tahun, oke. 4 tahun. Jadi pada saat itu bisnis saya hancur, saya tutup kafe saya segala macam. Eh, di situ memang aduh, saya kalau ingat itu ya, hari ini saya bisa berterima kasih, tapi pada saat itu saya yang katanya paham ilmu agama segala macam, kok nggak bisa menerima satu ketetapan gitu. Kafenya dulu kafe dangdut. Ya, karaoke, LC. Komplit, Kang Anjrit. Komplit. Kalau Nah, berbicara masa lalu itu komplit. Makanya saya bilang Karena apa dulu nih? Ini Anda ngejudge nih ya? enggak bagus maksudnya. Oh, bagus. jadi sampai pada saat itu sudah sekitar 152 minggu kemoterapi, bayangin. 4 tahun tuh, Kang. Saya menyaksikan anak saya itu diambil darah untuk cek lab segala macam. Sampai anak saya udah tahu, dia bilangnya, nah, di sini aja, ini udah rapuh katanya uratnya. Di sini aja lebih mudah mengambil. Itu bilang ke perawat. Sampai gitu ya. Dia tahu bahwa ini udah rapuh di sini gitu. 4 tahun ya. 4 tahun. Ya, saya belajar di situ. Nah, saya belajar ternyata Allah itu ya kan, apa namanya, Tuhan itu berbagai macam topengnya lah yang datang kepada kita, Wah, mau menarik kesadaran kita gitu. Jadi berjalanlah 4 tahun, saya udah nggak punya apa-apa. Saya project itu yang harusnya banyak dapat uang tapi terhutang sampai sekarang. Itu juga membebani, terbeban dalam tekanan. Pada saat itu COVID, orang saya berhutang sama orang nagih pada saat itu, anak saya lagi rumah sakit. Pokoknya saya pernah jalan itu, Kang. Sampai berapa kilometer tuh kaki saya tuh kebas. Tiba-tiba pas sampai satu tempat tuh, dah saya kok udah di sini. Saking nggak selaras lagi antara tubuh kasar ini dengan pikiran, itu udah nggak selaras. Nah, tiba akhirnya, saya persingkat, tiba akhirnya setelah 4 tahun itu saya coba mulai lagi. Ada saat itu ada bantuan pemerintah, saya buka warung kopi lagi. Saya buka, Kang, saya buka warung kopi itu nggak bisa jalan juga. Jadi seakan-akan gini, Baidawi, saya udah manggil kamu kok kamu belum sadar-sadar nih. Belum temukan. Oke, saya panggil lagi lah. Wah, saya seperti itu. Sampai pada satu masa itu saya terpanggil ke belakang toko itu, ada di belakangnya lah tempat ada buang sampah segala macam. Saya berdiri di situ. Jadi patung saya di situ, menung. Sampai mata gini ke atas, nggak bisa gerak. Apa ini? Kemudian saya coba sholat. Saya takut sholat, baju saya ini baju dari uang haram, saya buka. Mau maaf cakap, ini sampai saya nggak pakai apa-apa saat itu. Saya sholat, belum ketemu juga, bayangin. Nah, sehingga Allah mengisyaratkan dalam batin saya, Tuhan tuh, kamu ketemu sama ini. Yang seseorang itu nggak pernah saya kenal, nggak pernah saya tahu. Tapi karena niat dorongan batin tuh kayak diperjalankan aja, gerak aja. Pokoknya saya jalan aja pokoknya, kemana ya udah. Terakhir saya bersimpuh sama Tuhan itu, ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan beberapa kesempatan buat saya untuk menentukan Mas, kehidupan. maaf, ini Tuhan Yesus atau Tuhan yang mana ya? ini Tuhan yang mana sih? yang yang memiliki nama itu, Oke. yang memiliki nama Allah itu. Keren jawabannya, keren, mantap. Mantap bang, keren banget bang. Lanjut. Jadi itu yang saya bilang, doktrin sudah berpuluh-puluh tahun, umur saya sekarang 39, kok bisa pecah dalam 1 tahun? Gila ya, Gila. sadis ya. Saya itu termasuk karena basic pesantren, begitu ada kegiatan di Jakarta, kibar-kibar bendera Rasulullah itu, saya sampai jual apa aja ikut gitu. Saking merinding gitu melihat, Masya Allah gitu kan. Apalagi mendengar cerita, ya Allah ya Tuhanku, aku takut nggak ada lagi yang menyembahmu. Apa urusan Allah sama manusia yang menyembah? Keren.
Saya Mantap. ikut. Ini bisa ngomong gini panjang pasti perjalanannya ya. Panjang banget Keren nih. ya, udah sampai sana. Wah keren Kang. Jadi eh, ternyata yang saya rasakan sekarang, Allah itu sedang menyiapkan wadah itu gitu. Saya merinding nih, luar biasa nih. Aduh, Wah, keren saya ya. Mas, ketemu, saya ketemu Mas, satu orang, ya, mau saya promosin jadi ustadz gak? nah, saya udah pernah jadi ustadz, saya udah pensiun. Udah pensiun keren. Udah, saya mau kasih orang aja. Oh, keren. Saya Terus sekarang lanjut. lebih suka nonton Sadguru ya kan. Mantap, benar. Aduh, jadi kesibukan saya sekarang lebih kepada meditasi. Jadi ternyata ketika Allah siapkan wadah itu, Allah menyiapkan wadah saya gitu untuk menerima satu hal yang baru yang secara hati saya belum pernah belajar itu. Oke. Jadi ketika Allah tarik sesuatu, Allah ganti sesuatu yang luar biasa. Seperti ibaratnya ada satu gelas, langsung diisi air penuh. Dalam satu malam itu saya paham. Nah, paham dengan benar-benar paham, hampir gila kan. Bayangin, memahami sesuatu itu hampir gila. Saya Itu bilang, rasanya diluluh lantahkan dari ilusi dan ngelihat yang asli yang selama ini iya, kita memandang iya, itu sesuatu yang asli gitu ya. Dan kita iya, ditipu abis-abisan gitu ya kira-kira ya. iya. Ternyata diri saya itu sangat ganteng dan luar biasa, kan begitu. Hmm. Hmm. Masya Allah, inikah saya gitu kan. Masya Allah, itu memang sesuatu yang tetap menjadi rahasia bagi diri saya. Jadi terjadi terus, ternyata saya temukan satu ayat Iqra Kitabaka, ya kan? 17-14, yes. Nah, Al-Isra itu saya baca semua, Masya Allah. Kemudian saya coba-coba lagi nih buka Al-Quran. Saya lihat terjemahan, menurut saya kok gini terjemahannya. Hmm. Jadi ada terjemahan baru Hmm. berjalan tuh. Hmm. Saya buka, wow, apa saya ini gitu loh. Sampai saya bermimpi, mimpi itu pada saat itu sangat nyata, tapi nggak saya gambarkan secara detail. Saya diberikan sesuatu, saya makan di dalam mimpi itu, tetapi hasil dari dalam mimpi itu di kenyataan itu ada gitu. Hmm. Nah, itu terjadi. Jadi pada saat sekarang ini saya lebih apa namanya, menerima lah. Oke. Jadi sebuah perjalanan yang menyadarkan saya bahwasanya sesuatu yang unlimited itu berada di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Jadi mengakses kecerdasan itu bukan dari buku, bukan dari hasil sebuah kita belajar segala macam. Artinya Ilmu yang tidak ada daftar pustakanya. ada daftar pustakanya. Bayangin, saya coba berdiri di cermin itu, saya coba jelaskan bagaimana turunan dari atas ke bawah, kesadaran. Saya coba mengenal, diperkenalkan yang mana yang sebenar-benarnya itu. Ini memang, aduh, saya bisa memperhatikan diri saya, bisa melihat raga saya berjalan. Saya bisa menertawakan diri saya pada saat saya marah. Wah, katanya sudah marifat, tapi masih marah-marah karena jadi gila memang. Jadi, aduh, jadi sekarang saya lebih relax aja gitu. Ada teman, nggak ada teman, bagi Santai itu saya, ya. ya kemana saja saya punya teman sekarang. Ya Yang dulunya gimana mau sendiri ya. Udah iya, gimana mau sendiri. Udah. Tapi by the way, nanti kita lanjut di tengah. Itu anaknya jadi gimana endingnya, Mas? By the way, namanya mah. Iya by the way, Mas by the way ini anaknya jadi gimana saking gitu? saya nggak ingat lagi gitu. Hmm. Saking ada hikmah yang besar, saya lupa sakit yang saya alami itu 4 tahun. Jadi cerita nih ya, sedikit lagi kita lanjut. Bang suka ke Jakarta, Bang? Sering mas. Kalau ke Jakarta berkabar ya. Ya. Iya insya Allah. Bikin buku nggak?
Dari perjalanan spiritual banyak sih. Jadi saya kalau nggak tulis di HP di buku. Jadi bangun tidur Keren, itu saya tulis. Nggak, maksudnya kisah ini pernah ada kepikiran dibukukan nggak gitu maksud dibukukan saya? nggak gitu. Eh, sudah ada dalam bentuk tulisan, tapi niat saya sudah nggak membukukan gitu. Saya takut Oke. karena di situ ada, kalau bahasa istilahnya ada syatahat yang Ya, nggak bisa dijelaskan. Nggak. iya, iya, iya. Sering, Rahasiaku rahasiamu lah ya intinya ya. Ya, sering ke Bandung, Mas? ke Bandung ada 2 kali. 2 kali. Uang banyak gak uang? Kalau banyak main ke rumah saya ya. Uang itu kan kayak bulu ketek. Kalau uang itu banyak ribet, nggak ada pun geli. Keren. Banyak ribet, nggak ada geli benar-benar. Jadi Tapi kenapa harus ketek ya, kan ada yang lebih sensual di bawah gitu ya. Bang, anyway, saya tadi udah follow. DM ke saya nomor, kalau ke Jakarta berkabar ya. Keren ini ya, Keren pisan, Kang. Lanjut Bang. jadi saya pernah lihat, artinya nggak pernah lihat, saya pernah ngalami langsung. Ada beberapa anak yang dia sudah, orang tuanya sudah sangat frustasi menjelang ajalnya, itu ada di pangkuan saya saat itu. Ada beberapa lah. Artinya saya coba menyemangati di situ. Yang anehnya pada saat itu saya lemah, saya menyemangati orang yang lebih lemah dari saya saat itu, yang belum bisa menerima keadaan itu. Oke. Ada saya lihat bola mata yang jatuh dari seorang anak yang kena kanker itu. Jadi kanker itu dia nyerang tulang kemana aja. Nah, jadi anak saya ini saya perhatikan, ini kok dia nggak ada ngeluh gitu ya. Kok saya yang jadi ngeluh? Nah, gitu. Jadi yang saya sadari sekarang, mungkin ya, ini prasangka saya. Kalau saya yang alami pada saat itu, mungkin saya nggak bisa ngambil pelajaran. Artinya bukan sebagai penyaksi, tapi sebagai penerima kenyataan itu. Nah, karena anak saya sakit, saya bisa melihat di situ. Mungkin bagi seorang anak untuk mengungkapkan rasa sakit, nggak bisa. Tuh. Tetapi sakit itu kita yang rasakan gitu loh. Nah, jadi pada saat itu dokter udah bilang ini kita COVID, kadang-kadang ada obat yang memang tidak bisa ada di rumah sakit, kita cari keluar, nggak bisa dikirim, begitulah banyak lah. Sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, anak saya sudah seperti ini, saya terima apapun, kalau memang itu menjadi baik bagi saya, ya saya akan tetap bersama anak saya. Doa-doa syariat lah. Yang selama ini saya belajar. Artinya bukan sebuah penerimaan juga. Ya. Artinya semacam orang beli motor tukar tambah antara bekas dengan yang baru gitu. Oke, saya mau tahajud, saya mau tukar tambah. Apa Keren. tukarannya? Transaksi ya. Transaksi. Keren. Jadi masa mau transaksi sama Allah gitu. Dengan nafas saja kita udah nggak mampu bayar kan. Masa mau transaksional. Artinya, nah kemudian berlanjut sampai pada satu saat, ini yang ibaratnya satu letting lah anak saya itu ada berapa orang yang artinya selama tahunnya bulannya masuk ke rumah sakit itu. Jadi semakin hari semakin berkurang, kita semakin down, bayangin, drop terus. Oke. Kita lihat anak orang lain, si ini datang nggak? Iya, minggu lalu dia datang, 3 hari yang lalu dapat kabar sudah Nggak ada. Meninggal. Itulah terus. Itu membuat bertambah lagi nih. Pressure itu menjadi semakin meningkat, bukan berkurang. Dengan informasi itu. Saya tetap itu ngojek. Dan ngojek yang paling saya senangi itu pada saat hujan deras. Jadi situ saya bisa nangis, bisa menjerit, bisa semua di situ dengan memakai jas hujan itu. Jadi alhamdulillah Kang, dengan penerimaan ini pun baru saya baru berjalan lebih kurang 8 bulan perjalanan saya. Artinya kesadaran itu saya baru 8 bulan. Jadi anak saya ini divonis bebas kanker itu pada saat saya duduk untuk pertama. Jadi sekarang udah divonis bebas kanker. Bebas kanker. Itu dokter pusing pasti tuh.
Jadi dokter itu foto gitu, foto semacam ada sebuah perasaan dia, kita berhasil segala macam. Saya ingatin begini, foto boleh sebagai dokumentasi, tapi hakikatnya saya bilang bukan karena ini, bukan karena itu, tapi memang sudah di lauhil mahfudnya dia sudah ditulis kesembuhan dia pada anak saya bilang. Wah, keren. Jadikan ini pelajaran, jadikan ini sebuah rasa syukur bahwasanya sebuah ikhtiar itu akan memberikan hasil. Itu yang saya bilang ke dokternya. Jangan euforia, jangan segala macam. Karena apapun itu menjadi alarm buat saya. Dalam perjalanan pun, ketika kita udah agak mulai mereng sedikit, itu getaran sama anak itu terasa. Ada aja, dia gitu. Artinya itu menjadi alarm saya waktu saya pulang malam. Kenapa? Demam katanya. Itu pasti ada sesuatu baik di niat, baik di saya mungkin ada omongan yang menyakitkan orang lain. Itu menjadi alarm. Nah, Wah, keren, itu Ai. yang itu saya jaga betul saat ini. Saya berdoa sama Allah, ya Allah istiqamahkan saya. Kalaupun itu jadi alarm, saya juga menjadi alarm buat anak saya gitu. Jangan anak menjadi alarm buat saya. Enak Itu ya. yang saya kuatkan. Keren Bang. Jadi saya sekarang sudah bisa lebih menerima. Kadang-kadang ya begitulah. Ada semacam perjalanan yang Jadi sekarang tidak Mas jadi lebih baik gitu ya, karena takut anak sakit lagi. nggak ke situ sih arahnya. Oh, salah. Anda kurang nangkep berarti ya. Sekarang sudah tidak transaksional lagi gitu. Nah, itu kalimat Intinya- yang paling keren sih. Non transaksional itu luar biasa Non sih. transaksional. Nah, bayangin Kang, yang saya hidup di dalam sebuah syariat yang sangat kuat, tapi bisa menerima sebuah kesadaran realitas yang belum saya pernah pelajari. Bang, itu yang pengen saya bedah. Kalau nanti ke Jakarta, saya minta waktunya, saya pengen ngedalemin itu di podcast. Boleh ya, Bang? Boleh insya Allah. Siap. Jadi, Kapan terdekat ke Jakarta? saya belum tahu nih. Oh, oke. Belum tahu karena gini, Atau saya yang ke Nah, Aceh ini- apa ya? Ke Aceh aja, A. Kan kita ke Aceh gitu kan? Ke Aceh, A. Saya pengen pernah- nyimeng, A. Wah, iya beda niat ya, Bang. Ya oke sih. Ah. tapi Itu bagus Kang. kalau dari Banda Aceh ke Pidi itu berapa, sekitar 2 jam ya? 2 jam. Iya kan? Iya, iya. Cuman di sini gini Kang, di Aceh ini karena sebenarnya masa lalu di sini kalau kita sedikit ya Kang ya. Ada namanya Hamzah Fansuri, seorang ulama yang tasawuf yang sangat kuat, yang luar biasa lah pemahamannya dia. Artinya dia sudah universal sekali gitu. Hmm. Nah, karena Aceh ini banyak sekali pesantren, jadi kadang-kadang pemikiran yang kesadaran ini sudah banyak korbannya lah. Pasti. Sudah banyak korban. Jadi kadang-kadang ya paling sama teman-teman yang bisa saya mengalami fase seperti saya, paling saat ini saya bilang gini, ini ada zikir, cobalah apa namanya? Masih pakai bahasa itu gitu ya, supaya bisa nyambung gitu ya. Iya. Ini ada zikir, saya bilang coba duduk selama sekian hari, nanti kalau sudah lega, nanti baru saya ketemukan. Istilahnya sebelum saya bawa ke guru saya mau dia itu mandi dulu gitu. Artinya wadah dia itu bersih dulu, benar-benar di tingkat kesadaran yang benar-benar sadar. Ketika dia berjalan, bukan lagi di tahapan. Jadi ini ada levelnya. Kadang-kadang manusia pada saat dia melakukan, dia merasa sudah di tingkat kesadaran tinggi. Udah nyampe, Padahal ngerasa udah tempat. nyampe. Merasa udah nyampe. Maka saya bilang sampai merasa itu bagus, tapi merasa sampai itu penyakit. Keren. Wah, Keren. Sampai merasa itu bagus, tapi kalau merasa sampai itu penyakit. Penyakit. Keren. Mantap, Bang. Keren, Bang. Terus. Justru, jadi kembali lagi, anak sekarang alhamdulillah sudah kelas 3 SD, sehat.
agak gemuk juga kayak saya yang dulu kalau saya tunjukin foto itu, aduh, mungkin Kang Abu kaget sama Kang Anjrit ya, saking itu tinggal tulang belulang tuh Hmm. pada saat itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalan anak ini cerdas. Eh, Dia ini yang anehnya pernah satu hari itu dia ngambil apa namanya kayak bekal, tapi dia mungkin kesenangan dia lah. Dia Hmm. ikat kayak kayu gitu, kayak orang perantauan tuh. Saya tanya mau kemana itu? Saya mau cari Tuhan katanya. Jadi jadi sekarang saya coba anak-anak saya itu untuk memberikan kesadaran itu tidak terjebak lagi dalam sebuah doktrin yang takutnya ya mereka akan jadi saya lagi gitu di Iya, masa iya. lalu. Iya. Jadi saya coba buka mungkin dari si kakaknya dulu yang sudah kelas 6 SD, sudah mulai saya suruh lipat-lipat kaki. Saya bilang paling Hmm. umumnya yang komplain udah kayak orang Buddha katanya. Macam-macam ya pasti. Ini ngapain nih gitu ya? Baik. Jadi kalau berbicara syariat, saya bisa kupas bedah habis itu tentang syariat gitu. Ya, Artinya dari mana orang akan menyalahkan gitu. keren bang, keren. Dia mau menyalahkan apa? Dia bilang saya berjalan di kesadaran ini sesat. Yuk kita bedah di mana. Hmm. Nah, saya berani tantang di situ gitu. Artinya bukan sebuah akuan sih, Betul, betul, Kang ya. betul. Artinya kadang-kadang perlu sebuah titik orang yang mencoba menguji segala macam. Ada kesombongan yang harus kita hadirkan di situ. Oke, Tapi dalam sadar. mantap. Kalau enggak, akan banyak orang lain yang tidak mau untuk muncul, memberikan kesadaran, menyebarkan vibrasi cinta ke semesta ini. Nah, jadi kalau kita terus ditekan, itu nggak akan eh, banyak orang yang terselamatkan gitu. Yes. Di satu Karena sisi harus ada jamalnya gitu ya kali ya, kalau pakai ya, bahasa itu ya. iya, Jalal iya, jamalnya tuh harus jalal jamalnya itu harus pakai. bener keren sih bang. Bayangin istilah itu saya nggak paham Kang, tiba-tiba memahami itu, bayangin. Jadi Hmm. otak ini, pikiran ini kayak diambil diganti yang baru gitu. Itu kayak orang gila sih betul, serius. Ya, itu relate banget sih, super relate banget. Jadi kalau ada orang cerita dia berdebat tentang ketuhanan segala macam, saya bilang ketika berada di titik ketuhanan itu kalau masih berdebat, apa yang mau didebatkan? Tuh, Betul. Ya kan? Mau di dan posisi kamu saat itu sedang memperdebatkan itu apa? Apa kamu jadi Tuhan? Apa kamu jadi manusia? hmm. Kalau dia bilang dia jadi Tuhan, bagaimana rasanya jadi Tuhan? Dia bilang. Jadi kesadaran itu harus dengan ilmu pengetahuan juga, dengan knowledge juga, nggak bisa dengan Tuh, paham-paham buta seperti itu, bahaya Kang. tuh. Nah, kadang-kadang itulah ada proses panjang yang kita alami. Allah mengikat kita, mengambil dengan merampas istilahnya, kita dapat sesuatu di situ. Jadi kalau ada yang ini, kadang-kadang ada teman nih, bro, bantulah saya udah susah sekali, minimal saya bisa lebih happy lah walaupun nggak punya uang katanya. Bisa gitu, bisa happy punya uang. Saya bilang jalan ini kalau nggak miskin mati, kalau siap ayo saya bawa. Nah, kalau nggak miskin Itu keren. mati, saya bilang. Bener. Karena gini, dalam proses penyucian itu orang nggak akan siap Kang, nggak semua orang bisa siap gitu. Kalau nggak kita di awal kita katakan itu, kalau di awal kita nggak sedikit memberikan gambaran kerasnya, orang nggak akan mau gitu. Tuh, Makanya saya menarik menonton Kang Anjri, menonton Kang Abu, ada bahasa-bahasa yang saya coba pelajari untuk menyebarkan cinta ini ke semesta dengan bahasa yang lebih ringan gitu. Nah, kalau saya pakai bahasa ini dengan bahasa syariat, ini menjadi suatu bahasa yang keras, menjadi tuh. paham yang keras untuk diterima. Dan nanti jadi banyak berantemnya. Banyak berantemnya gitu. Jadi saya lebih sekarang ya lebih kalau suka ya kemana saya suka saya pergi gitu. Mantap. Kalau saya lagi pingin melihat sebuah pemandangan gunung, saya hidupin motor, saya pergi ke gunung. Saya mau ketawa, saya ketawa. Kapan saya mau nangis, nangis gitu. Jadi tak bersebab.
Wah, keren. Bang, coming soon ya. Ini harus ketemu lah. Nggak harus sih ya. Harus kayak gimana banget. Ada saatnya Insya jatuh tempo untuk kita ketemu sih, langsung gitu. Harus Insya Allah. Ah, Ini Mas Bedowi udah maripat soalnya. iya. Dan Anda kan pengen ke Aceh ya. Pokoknya intinya ya. Saya mau ke Aceh pengen Merasa pijat. Rasa sampah itu penyakit. Mas, saya udah follow DM ya. Nanti kita kontak-kontak ya. Ya. Semoga nanti saya pulang Siap, umroh Kang. bisa ke Aceh lah. Siap, Thank Kang. you banget Masih ini. umroh juga, Makasih Kang? Mas Baidowi, Masih beneran umroh juga ya? serius. Ya. Berapa? Masih umroh juga, Kang ya? Ya, ya nanti saya cerita lah ya. Ada yang menarik soalnya. Nanti saya cerita. Dadah Mas Baidowi, thank you ya. Banyak banget belajar Iya, siap. pagi hari ini dari Mas Baidowi. Thank you. Jangan lupa DM nomor ya. Nanti kita WhatsAppan. Siap, siap. Dadah Mas. Makasih, Mas. Ya, siap, siap. Ya. Thank you. Tuh Wah, edan Kang. masih umroh. Itu bagus pertanyaan yang sangat menohok memang ya. Saya ngerti kenapa sih umroh. Saya juga ngerti Kang. Ngapain gitu. Ya tapi mau diceritain nggak enak ya udah Iya, sih. jangan. Ya. Iya. Makanya jangan sadar-sadar banget Iya iya oke. Lihat saya nggak sadar mah happy ya. Itu pertanyaannya dalam dan keren banget. Thank you Mas. Itu Keren itu sparkling banget Aduh. Udah deh. Wah keren ini Januari baru ada guestnya keren gitu Dan Kang, ini opening yang sadis loh Kang, maksudnya. Betul, insight-nya itu keren banget dalam itu Oh dalam sih Kang. Maksudnya sorry ya, jarang lah, termasuk jarang yang saya nemuin dari siapapun gitu ya, yang beneran super relate banget sama apa yang saya alami gitu Kang. benar. Jadi waktu tadi Mas Baidowi cerita ya, Tuh. saya tuh kayak lagi nonton diri sendiri Kang, Oke. sejujurnya. Oke. Wah edan, makanya wah edan, wah begitu tuh. Jadi kalau mau pakai bahasa sodakta gitu, bener nih. Wah, Bener nih. Itu kan mohon. Bener nih gitu. Bener. Ya, kenapa bener? Ya emang saya ngalamin juga gitu. Jadi kayak diceritain ulang gitu Kang. Oke, kalau saya mah tadi ketika Mas Bedowi cerita, saya malah ngantuk Karena saya gak ngalamin sama sekali kayak gitu. Iya. Anda berarti sebelum ke sana udah dapat efeknya ya. Itu Minimal ya. Keren ya teman-teman ya. Keren mantap Wah dan Mas Badwi thank you ya, kita dapat pelajaran besar sih Kang. Itu yang terakhir aja itu keren. Emang masih umroh? Itu dalam teman-teman kalau kalian paham ya. Iya dalam banget sih, tapi ini udah 24 jam udah nggak bisa di cancel Kang Oke. Siap. Lanjut, Keren. Lanjut. Wah ini banyak banget yang ngantri Halo. Halo, you from? Okay. You. Aduh, gila ini pertama kali aku ini loh ikut live yang di TikTok, biasanya nonton di YouTube. Oke, bisa buka kamera nggak ya? Gak bisa, ini akunnya baru, akun yang lama kehack jadi nggak ada followernya ini. Ya udah deh. Oke. Gitu. Sama siapa di mana? Ya, kalau bisa. Kang Anjrit makasih banget. Kang Abu makasih banget dikasih kesempatan untuk ngobrol. Ini ceritanya agak panjang. Nama saya Jemima dari Cinere. Oke. Gitu. Jadi Ya. awalnya gimana ya? Ayah saya tuh kan religius banget ya, dia Kristen, dia kayak setiap hari itu beraktivitas di gereja. Nah, ayah saya orang Jawa Indonesia. Terus ibu saya itu dia ateis, orang Malaysia. Oh, ibu malah ateis dari Malaysia. Ibu ateis dari Malaysia, ayah religius banget ya, dia orang Jawa, Jombang gitu. Oke. Wah, menarik nih. Terus. Nah, terus ibu ninggalin saya itu usia berapa ya? Kalau nggak salah saya tuh bayi tinggal sama ibu sampai usia sekitar 3 tahun. Usia 3 tahun dia pergi, jadi saya nggak pernah ngerasain punya ibu tuh sebetulnya di rumah. Jadi saya besar dengan ajaran Christianity deh gitu. Terus taunya ibu ateis dari mana? Karena ayah yang bilang. Jadi Oh, ibu itu diceritain. waktu nikah, ibu waktu nikah itu
harus dikristenisasi lah istilahnya gitu. Di hijack gitu ya. Di hijack, tapi karena catatan sipil kan nikah jadi kayak agama apa aja sebetulnya sih nggak masalah ya. Iya, betul. Gitu. Terus. Nah, terus ya udah saya tumbuh Kristen nih, Kristen, tapi nggak tahu dari kecil tuh kayak saya selalu nggak pernah kena doktrin gitu ya. Kayak nggak pernah kena apa? Oke, Doktrin diajarin dari Kristen maksudnya? di doktrin ya, jadi kayak harus ini harus itu, tapi saya Oh, tuh di kayak Kristen ngerasa juga ada doktrin gitu, ah? Ah, iya ada. tuh. Oh, saya pikir ini doang. Nanti nonton deh. Saya kemarin ngobrol sama Romo Katolik, keren pisan Kang. Nanti nonton itu ya. Itu menarik. oke. Lanjut Nah, dulu. kalau di Kristen tuh kan kayak perusahaan gitu ya, Kang. Jadi Sama aja sih, ya. iya, nggak maksudnya harus ada ya gitu deh, narik jiwa sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus tapi karena saya emang dari kecil anaknya kritis kali ya, jadi nanya-nanya terus gitu loh, kok kalau dia Kristen tapi kok gini, kok gini gitu deh, pokoknya nggak masuk akal deh. Terus kayak saya kalau doa ketiduran dipukulin sama ayah, nggak mau sekolah minggu dipukulin gitu. Jadi kayak selalu mempertanyakan, kayak sedangkan ibu tuh walaupun dia ninggalin saya, tapi kalau ngomong tuh misalnya dia nelfon aku gitu ya, selalu apa ya normal aja gitu, maksudnya ngasih kasih sayang kayak selayaknya ibu walaupun jauh dan nggak pernah ketemu gitu. Kayak ngirimin duit lah si ibu tuh. Nah kalau si ayah ya gitulah, terus kayak nggak punya duit. Ini sebetulnya orang Kristen tuh apakah harus seperti ini? Pokoknya singkat cerita, sahabat saya banyak banget orang Islam tuh, Kang. Sahabat saya Islam banyak banget. Jadi saya tuh ngelihat keluarga Kristen seperti apa, keluarga Islam seperti apa. Yang baik ya baik, yang jahat ya jahat. Terus dalam hati saya kayaknya nggak adil ya kalau temen gue yang Islam ini masuk neraka gitu ya, cuma karena dia nggak percaya sama Yesus ya kan. Kayak nggak masuk akal gitu. Terus saya baca Alkitab, saya baca Al-Quran. Nah ini di Al-Quran ada nih Yesus gitu. Terus kenapa orang Islam nggak percaya Yesus? Kenapa orang Kristen nggak percaya Islam gitu kan? Kan ujung-ujungnya Abraham kene ya. Betul. Maksudnya nggak make Dari sense lah buat situ-situ juga, saya. nenek Iya, moyangnya situ-situ sama juga, gitu ya. iya gitu. Ini mah istilahnya kayak rebutan warisan aja gitu jadinya kan. Kayak yang satu pengen tanah ini, yang satu pengen tanah. Aduh kayak repot banget ya beragama gitu kan. Pokoknya sejak itu tuh kayak wah hidup saya aneh deh. Kayak somehow tuh Tuhan tuh selalu kayak memunculkan dirinya di kehidupan saya lewat. Jadi kalau tadi percakapan sama si ibu yang pertama tuh keluarga adalah penopang segalanya, saya dengan nggak punya keluarga saya malah deket sama Tuhan gitu, kayak gimana ya, kayak ditarik terus gitu loh, kayak ayo sini ayo situ gitu, nggak usah takut nggak punya keluarga, kayak sini gue jagain gitu. Kayak Tuhan tuh selalu kayak gitu di kehidupan aku gitu, Kang. Apa namanya, belajar hal-hal, aduh nggak aneh banget deh pokoknya. Nah terus pokoknya singkat cerita saya ketemu suami saya yang sekarang nih. Nah suami saya yang sekarang itu juga apa namanya, walaupun dia punya keluarga tapi luka batinnya juga banyak gitu. Terus dia itu pernah suatu saat waktu masih pacaran sama saya bilang kayaknya kita nggak mungkin bisa kawin karena pokoknya sebelum itu saya jadi mualaf, lupa lah cerita, pokoknya saya jadi mualaf lah. Jadi transfer gitu ya. Jadi transfer, tapi bukan karena alasan karena emang menemukan Islam tuh gini, enggak, karena waktu itu saya hamil duluan dan kebetulan mantan suami saya itu Islam dan orang tuanya tuh nggak nerima saya yang Kristen, jadi ya udah deh yang penting anak gue punya akta kelahiran aja gitu kan. Iya Jadi benar. akhirnya saya pindah, jadi karena saya pikir ya udah kayak Abraham juga gitu, bukan diminta. Jadi misalnya masuk gereja setan mungkin saya mikir gitu ya, cuma kan ini Islam juga gitu, Islam Kristen sama aja buat gue gitu kan. Ya. Nah terus udah gitu ya udah deh saya jadi mualaf. Nah terus tapi pisah tuh sama dia, ketemulah si suami saya yang sekarang ini. Dia awalnya cerita tuh kayak kayaknya gue nggak bisa, kayak kita nggak bisa kawin karena gue tuh pengennya ibunya anak-anak gue tuh bisa ngajarin anak-anak gue sholat gitu. Nah ketika itu walaupun saya Islam tapi nggak tahu ya di hati saya kok kayak belum mau sholat, kayak belum mau puasa gitu. Tapi setiap hari saya berdoa, ngerti nggak? Maksudnya tiap hari tuh saya paham. selalu ada dialog sama Tuhan. Ya. Kayak bangun tidur tuh kayak aduh Tuhan saya lapar gitu, kayak Tuhan aduh saya capek, Tuhan Oke. ini kayak selalu dialog Tiap gitu. detik lah ya. Tiap detik Mbak, rasa coba berapa tahun berkomunikasi itu berapa tahun? dari kecil karena nggak punya keluarga. kecil banget? Kang Anjrit ya nggak punya keluarga kan? Bentar. Pernah ada jawaban nggak? Ya selalu
Selalu. Nah, misalkan Tuhan saya Misal, tuh capek ya istirahat lu gimana sih? enggak, jawabannya kayak ya Tuhan, kayak saya lapar gitu, tiba-tiba temen ada yang nelpon kayak lu mau makan nggak gitu. Oke. Nah itu Kayak itu jawabannya itu menarik Kang. jawaban Keren, selalu keren. kayak Keren. ya Allah gue bokeh banget nih harus bayar kos gitu kan. Tiba-tiba Terus langsung ditelepon dapat kerjaan gitu dan jumlahnya nggak pernah yang berlebih gitu, selalu kayak ya ampun ini jumlahnya persis seperti yang saya butuhkan gitu. Keren makanya Pokoknya banyak, banyak kebutuhan nah ya. banyak deh iya. Jadi kayak, nah sedangkan kalau sholat kan, aduh nih bahasa naon gitu kan, Ya, nggak ngerti isinya nggak gitu ya. ngerti gitu, nggak ada yang pernah ngajarin. Nah si suami saya ini setelah bilang kayaknya gue butuh calon istri yang bisa sholat deh. Dia akhirnya diajak orang tuanya ikut pengajian Pak Rahmat yang di Santa tuh, Kang Abu tahu Oh, nggak? oke, tawajuh. Tawajo iya. Hmm, Nah setelah jadi kita sempat putus tuh. Nah dia ikut pengajian Pak Rahmat kan, dia belajar apalah tasawuf segala macem apa gitu kan. ya. Terus dia menarik, tiba-tiba cerita ke aku gitu kayak, ini lucu deh pengajian aku, ada orang Kristennya, ada orang Budanya, ada orang Hindunya, terus kayak mereka ngobrol-ngobrol gini dan mereka tuh selalu kayak mereka tuh kayak punya apa kepercayaan yang sama-sama kamu gitu loh, kayak ke setiap orang yang nanya aku agama lo apa gitu kan, aku selalu jawabnya ke Islam, soalnya aku nggak ngerti. Keren, terus. Krislam. Ke Islam karena percaya dua-duanya. Kalau misalnya saya dibilang suruh ninggalin Yesus, ya saya nggak mau juga. Orang di Al-Quran juga nanti yang balik lagi juga dia gitu kan. Bener. Kenapa harus dia yang turun lagi gitu ya? Kenapa harus dia yang turun lagi Keren, kan keren. Muhammad yang terakhir gitu. Benar, itu bagus sih. Kenapa nggak Muhammad? Tapi kalau dipanjangin jadi ribut sih ya, udah Kalau aja dipanjangin sih. jadi Ya. ribut kan. Jadi kalau ditanya orang kenapa agama lo ke Islam, ya karena bokap gue Kristen dan gue mualaf, udah gitu aja. Bener, Gampangnya mantap. kan gitu. Terus. Nah, terus menarik banget tuh. Terus suami ikut pengajian situ. Jadi dia agak sedikit demi sedikit terbuka lah. Apa pola pikirnya dan pola pahamnya tentang agama, religi, spiritualisme dan kegiatan-kegiatan fisiknya kayak puasa, sholat, dan dia sudah tidak lagi memaksa aku untuk oke, kamu harus ini. Yang penting kan laku kan. Maksudnya lo jangan bunuh orang, lo jangan nipu orang, lo jangan ya pokoknya gitu, yang penting Penting laku. punya moral lah ya. Yang punya moral, maksudnya kita kan di hati kan kita tahu ya kalau kita jahat kan pasti deg-degan ya. Kayak aduh kayaknya ini nggak bagus deh gitu kan. Kayak yaudah deh gitu, ya udah yang sampai kita punya anak segala macem apa gitu. Terus akhirnya suami tuh beberapa bulan kemarin tuh nontonin Kang Abu sama Pak Wayan. Terus aku jadi wah, hari-hariku tuh hampir 24 jam kali lagi masak dengerin Pak Wayan, lagi sikat gigi dengerin Pak Wayan, karena Pak Wayan tuh menjawab dengan analogi kan. Jadi kayak hal-hal yang kita suka bingungin atau nggak ngerti tuh karena dijawab dengan analogi tuh jadi kayak Simpel gitu ya. itu simple iya. Itu hal-hal ketermelekatan kayak naon teh ketermelekatan gitu kan. Cuman karena dia suatu saat dia menyapu terus daunnya basah. Oh iya ya, susah disapunya kalau basah gitu kan. Ya analogi yang dia nyapu tuh. Terus kayak tapi kalau daun kering lebih gampang disapunya. Oh iya memang semua itu si bunga lah jatuh. Dia tumbuh lagi, kalau emang itu tidak semesta si tanpa batas, apalagi penjelasannya gitu kan. Aku tuh jadi kayak ya ampun, aku tuh nggak sendirian gitu kan. Aku pikir kayak apakah gue sendirian gitu kepercayaan ini gitu kan. Apakah maksudnya kalau ke gereja dijudesin karena bertato ya. Oke. Kalau masuk masjid dijudesin karena Cina gitu. Kayak jadi ngerti nggak sih? Terus harus kemana aku gitu ya? Enggak, kalau ke masjid double, satu Cina, dua ditato. Wah itu Nah, double itu. tuh. Itu lebih Tapi kan- double lagi tuh. Tapi kan pakai tertutup kalau masjid. Oh jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oh kalau Jadi ketahuan rese pasti sih. Nah itu, jadi kayak masuk gereja nggak boleh, kayak masuk masjid bukannya dilirik deh, selalu jadi bahan kayak ini siapa gitu si Neng teh dari mana gitu kan. Oke. Ya gitu deh, terus akhirnya ketemu ya itu deh dengerin Pak Wayan. Aduh, sampai masak tuh sambil nangis gitu. Dengerin Pak Wayan segala macam. Cuma yang jadi pertanyaan saya selama ini makanya kayak wah ini si Kang Abu membuka ruang untuk nanya nih. Nah, kebetulan membuka
ruang untuk nanya, apa namanya, jadi penasaran gitu. Maksudnya kan paham saya selama kecil tuh kan Kristen gitu kan. Oke. Lalu kemudian menemukan Tuhan lewat cara-cara yang berbeda, lewat cara-cara yang beragam lah gitu. Terus jadi kalau misalnya hari-hari saya belum ada panggilan untuk sholat itu kayak nggak apa-apa nggak sih gitu? Apa atau kayak emang harus pelan-pelan memaksakan diri, atau kayak soalnya ya itu kayak andai sholat ada doanya pakai bahasa Indonesia sih mungkin lebih enak ya. Soalnya aduh kayak ini apa artinya gitu, dan harus kayak jadinya tuh nggak fokus gitu lah antara otak dan kayak menerjemahkan, terus gerakannya kayak banyak kan, ada gerakan harus ngafalin gerakan, terus ngafalin terjemahan, terus hati juga harus kayak meditasi, terus belum kanan kiri nanti mami 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 anak-anak pada manggilin, aduh jadi kayak sholat tuh gimana gitu. Kalau kemarin sih saya dengar bagian tentang wudhu itu kayak oh oke, wudhu tuh ternyata manfaatnya ini. Oke, kalau wudhu saya udah ngerti nih, membersihkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pikiran. Oke, nah sholat dan puasa nih yang saya agak bingung, apa namanya, karena kan didikan dari kecil kan nggak sholat dan nggak puasa ya, jadi ini aja sih butuh pencerahan aja sih menurut Kang Abu, kira-kira teh bagaimana gitu. Oke. Gitu. Ini mau dijawab basa-basi atau mau dijawab serius nih? Yang Aduh mana jangan dulu? basa-basi, kalau basa-basi nanti Ya, cuman kalau dijawab serius, ini bukan kelas gorila, susah jawab serius di sini tuh agak susah, Mbak. Nah, jadi Gak apa-apa. mungkin Ntar gini, kalau ada pengajian di Rempoh saya mau ikut, boleh nggak sih, atau boleh di mana banget, gitu di boleh Jakarta? banget, boleh Oke, banget. Gini, gini, oke. gini. Pertama, dua topik ini udah dibahas di 3 fakir. Oke, Ya, tapi itu pun kulit banget sih, tapi lumayan lah. oke. Nah, nanti saya bisa cerita lebih lagi nanti kalau kita ngobrol dan ketemu langsung lah gitu intinya. Oke, Nah, cuman ini mungkin pengantar ya. oke. Jadi kalau dulu di kuliah ada pengantar ilmu ekonomi, kan pengantar tuh penting. Pengantar apa dan lain-lain itu penting. Oke, Kang tepuk tangan lu dong, ini keren banget sih Kang. Hari ini kita banyak luar biasa. Thank you Mbak Mima. Something yang eye opener ya gitu, bahwa dengan hal-hal ini mungkin kita akan bisa melihat bahwa tidak hanya sibuk dengan identitas, tetapi jangan lupa bahwa kita ini semua manusia yang dikasih identitas gitu. Bahwa agama adalah identitas, suku adalah identitas dan seterusnya. Dan jangan sampai bahwa basic kita semua adalah manusia yang ditempelin agama, yang ditempelin kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu merendahkan kemanusiaannya gitu. Karena sesaat kepercayaan lebih tinggi dari kemanusiaan, ya kita akan bisa melihat semua itu bukan kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan saya rasa setuju bahwa sesaat kita sibuk dengan identitas, perbedaan identitas, dan tidak mengedepankan welas asih dan cinta kasih, ya di mana letak kemanusiaan kita gitu. Itu sih poin pentingnya. Jadi buat saya, mau itu Kristen, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, saya selalu mengacu di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ini adalah wajah Allah yang sedang menampil sebagai ini. Ini adalah wajah Allah yang sedang menampil sebagai itu. Ini adalah wajah Allah yang sedang menampil. Yang saya lihat Allahnya bukan identitasnya. Maka saya nggak akan pernah less respect sama siapapun, karena kenapa? Yang saya lihat adalah isinya gitu. Itu nomor 1. Nah, yang kedua, untuk bisa ngelihat isi, itu nggak mungkin kalau nggak latihan. Karena untuk bisa ngelihat isi, kita nggak bisa menggunakan mata yang inilah gitu kira-kira. Artinya apa? Yang tadi diceritain, bahwa untuk tahu isinya, seenggaknya saya bisa dulu mengupas kulitnya gitu. Karena kalau saya mau tahu rasanya, pertama, kalau saya dapat buah mangga, nggak mungkin saya bisa langsung dapat rasanya. Kenapa? Karena saya harus tahu dulu nih, oh kulitnya gini, berarti saya perlu pembuka kulit nih, gitu kira-kira. Dan saya rasa mau kulitnya hijau, kuning, merah, terserah deh. Itu yang disebut dengan yang namanya agama gitu. Bahwa agama itu adalah kulit. Quote and quote, di mana penting untuk mengupasnya. Dalam tradisi Islam, kulitnya itu disebut syariat. Maka sholat nanti ada 3. Ada sholat kulit, ada sholat laku, dan ada sholat rasa gitu. Yang bahaya adalah ketika kulit, laku, dan rasa nggak selaras, nah itu akan menjadi kulit terus gitu intinya. Makanya kalau di dalam konteksnya Bible, Yesus adalah seseorang yang atau sosok yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Dan artinya apa? Yesus bukan tukang skincare. Dia nggak jualan salep. Tetapi dengan Yesus, Isa, dia bisa menghantarkan orang tidak hanya berbicara dalam wilayah kulit, tapi ke isinya gitu kira-kira.
Oke. Maka ketika dia mampu melepaskan atau menyembuhkan orang yang buta, bukan dari nggak bisa lihat jadi lihat, bukan. Tetapi dia tahu, dan ketika berhadapan dengan dia, orang yang buta adalah orang yang hanya melihat fisik dan kulit, orang yang hanya melihat identitas, tapi lupa ngelihat isinya. Sibuk dengan mana amindis, mana aqua, padahal dua-duanya adalah air, gitu kira-kira. Dan Yesus adalah mampu membangkitkan orang yang mati. Mati di situ bukan Yesus datang ke tanah kusir terus setanah kusir hidup lagi, bukan. Tetapi kematian kemanusiaannya. Sehingga orang yang hidup adalah orang yang kemanusiaannya itu hidup gitu. Karena kenapa? Ya dia itu adalah Rohul Kudus kan, mau nggak mau gitu. Karena kalau ngomongin Yesus itu bukan kaitannya bukan hanya fisikal, bukan gitu. Dan itu panjang lah ceritanya. Nah, sampai ke gini ceritanya. Ini kita pemanasan dulu ya. Oke, ini mungkin agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan dapat lah. Dan ini saya nggak mungkin cerita sampai ke akar-akarnya, nggak mungkin lah di sini gitu ya. Tapi at least Mbak Mima punya gambaran lah gitu intinya. Oke, sekarang kalau kita bicara nih ya, ada diri kita yang esensi, ada diri kita yang kemasan. Mungkin saya pinjam dulu dari kalimat Bible bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu satu. Kalau Nabi Muhammad itu lebih keren, bukan lebih keren, kerennya gini. Dia memiliki perspektif yang beda. Aku ini adalah Ahmad tanpa alif karena aku ini adalah Ahad gitu. Aku ini Arab tanpa alif karena aku ini adalah Rob gitu. Maka aku dan Allah nggak pernah terpisah gitu. Nah, sebenarnya kan dua hal ini lagi mau mengatakan bahwa dalam perspektif Kristiani disebut imago Dei, citranya Tuhan. Dalam perspektif Islam disebut khalifah gitu. Ini kan sama kayak mau ngomongin mana air, mana water, mana cai. Iya betul. Tiga-tiganya itu juga bendanya gitu. Cuman karena yang satu pakai bahasa apa, yang satu pakai bahasa apa, yang satu pakai bahasa apa, seakan-akan ini beda gitu. Natal dan Milad dua-duanya artinya lahir. Makanya lahirnya Kristus itu bukan kelahiran seseorang sosok yang namanya Yesus, bukan. Tapi Kristus atau Isa atau Rohul Kudus itu artinya apa? Kamu sudah melepaskan semua dogma dan doktrin, maka terlahirlah dirimu yang sejati gitu. Dalam bahasa Islam disebut Qiyam, Al-Qiyamat gitu kira-kira. Nah, sekarang kita komain gini, pelan-pelannya gini. Pertanyaan. Ketika kita dalam konteks kesejatian, semua yang hadir di sini, semuanya sumbernya sama. Betul nggak? Iya. Satu komplek yang membuat semua seisi komplek itu bisa menyala, PLN-nya, sumber listriknya sama. Cuman ketika dia masuk ke rumah A, dia akan masuk menjadi A dengan apapun isinya di dalam, maka dia akan melihat bahwa ada lampu A, ada TV B, ada apa dan lain-lain. Tapi intinya adalah semua esensinya sama gitu kira-kira. Dapat ya? Dapat. Oke, maka itulah yang disebut dengan aku meniupkan Rohul Kudus gitu. Makanya ada sumber, ada percikan, ada tubuh fisik, jadilah Trinitas gitu. Brahma, Wisnu, Siwa, Trinitas. Alif, Lam, Mim, Trinitas gitu kira-kira. Jadi Trinitas tuh nggak bisa kemana-mana karena semuanya Trinity itu adalah esensi gitu. Nah, singkat cerita, ketika si kesejatian ini hadir, dikasihlah bungkus gitu. Namanya jasad. Dan di antara esensi dan jasad dikasihlah aplikasi namanya jiwa. Nah, yang menarik adalah ketika kita lahir, kita ini adalah suci. Sesaat kita lahir ke muka bumi, kita langsung diinstal oleh faktor eksternal, entah itu orang tua dan lingkungan. Betul nggak? Betul. Iya. Maka kita dikristenkan, kita diislamkan, kita dibudakkan, bukan oleh diri sendiri gitu. Artinya apa? Kita adalah sumber yang diberikan identitas oleh faktor eksternal, gitu kira-kira. Kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Kristen. Dari Katolik gitu. Tapi kebetulan saya lahir di rahim seorang ibu yang Islam, maka saya dikasih tuh si identitas namanya Islam, gitu kira-kira. Iya. Nah, berarti kan begitu lahir, kita ditipu abis-abisan oleh lingkungan dalam tanda petik. Dilepaskan dari kesejatian kita, dilepaskan dari esensinya, sehingga kita dikenalkanlah kepada sosok yang namanya identitas gitu. Oke? Nah, artinya apa? Aku lebih mengenal diriku karena agamaku. Aku lebih mengenal diriku karena namaku. Aku lebih mengenal diriku karena anaknya siapa. Aku lebih mengenal diriku karena aku ini punya gelar apa. Akhirnya apa? Dari kesejatian dia menjauh. Jadilah
sebuah yang namanya identitas gitu intinya. Sampai sini oke dulu? Oke. Oke, nah sekarang pertanyaannya, contoh nih ya. Diri kita yang sejati itu disebut fitrah. Fitrah itu nggak pernah berubah. Dan fitrah kita semua itu adalah cinta kasih gitu. Maka semua religion apapun, ujungnya adalah welas asih. Kemarin saya ngobrol sama budayawan Sunda, ujungnya welas asih. Kemarin saya ngobrol sama Romo Katolik, ujungnya welas asih. Kemarin saya ngobrol sama Bante, ujungnya welas asih. Karena kenapa? Bahan baku kita ini cinta gitu. Nah, artinya kita ini welas asih yang dikasih. Ya. Cuman kemarin aja ngobrol sama saya ujungnya uang. Oh iya, karena itu pengecualian, ya, pengecualian ya. Nah, kan ini spesies yang belum terdefinisi nih yang satu ini ya, gitu kira-kira. Karena Kang Anjrit ini Natalannya tanggal 24 ya, soalnya Muhammadiyah ya, nah, lebih cepat biasanya gitu. Oke, nah, jadi begitu kita dijauhkan, kalau mungkin nanti boleh pakai bahasanya masuk ke dalam matriks. Saya kasih contoh sederhana begini. Sang fitrah yang namanya welas asih mau diinstalin kebencian, kedengkian, dia selalu berteriak untuk pengen kembali kepada asli gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh. Ada anak yang lahir di lingkungan orang Islam yang keras misalnya. Begitu dia lahir, dikasih tahu sama anaknya, nah, di luar kamu yang namanya Islam, neraka ya. Si anak ini terinstal nih. Belief sistemnya terinstal, paradigmanya terinstal, oh oke, di luar agama saya neraka. Dia punya program itu akhirnya. Iya tuh gila banget loh itu. Gila banget, gila banget. Tetapi, jangan salah, program akan kalah dengan suara fitrah, program akan kalah dengan kesejatian, karena dia akan terus berteriak dan dia akan hadir pada masa jatuh temponya. Contoh. Nah, itu kayaknya saya itu. Iya, ini kan lagi cerita-ceritanya. Nah, jadi mau dikasih kemasan apapun, si esensi nggak akan hilang nih, gitu. Karena kenapa? Ya itu adalah dirimu yang sejati, namanya fitrah, gitu. Oke. Ini yang disebut aku dan Bapak adalah satu, gitu. Ingat loh ya, ketika ngomongin Bapak, itu bukan ngomongin Papa. Iya, adalah Bapak sumber itu ya. adalah sumber. Sumber itu aba, gitu. Jadi aja Bapak. Bapak itu adalah the source. Maka aku dan source nggak bisa pisah gitu. Jadi father ini bukan anak dan Bapak, bukan itu poinnya gitu. Sip ya. Dan Virgin Mary itu kan bukan Maryam yang perawan secara fisik, bukan. Tetapi uncontaminated soul, jiwanya suci, maka lahirlah Isa gitu. Karena tanpa jiwa yang suci nggak mungkin lahir ruh gitu kira-kira. Nah, Iya. singkat cerita, udah tuh. Berarti kan kita udah sangat terkontaminasi, betul nggak, Mbak Mima? Iya dong. Dengan informasi, dengan dogma, dengan doktrin, dengan apa dah. Betul tuh ada yang nulis liberal. Tujuan kita untuk liberal, yes. Karena liberation artinya bebas dari semua dogma dan doktrin gitu. Sesaat kita liberate, sesaat kita tidak lagi dikuasai oleh dogma dan doktrin, maka salah satu makna Islam itu artinya adalah liberation, membebaskan. Meskipun kalau dalam cerita Matrix, pil merah itu adalah kesakitan yang membebaskan gitu. Maka untuk bebas pasti perlu yang namanya penderitaan, udah pasti gitu. Makanya dia datang untuk menebus dosa semuanya. Nah, nanti itu nyambungnya ke situ gitu. Nah, saya balikin nih. Udah tuh. Begitu kita masuk, kita ditutupin sama doktrin, dogma, quote and quote, ketika ini semua, akhirnya kita kehilangan kesejatian. Sama halnya seperti si anak tadi, oke, di luar Islam neraka. Tapi ada satu masa, boleh jadi ketika si anak ini ngelihat temannya yang Kristen, dan dia ngelihat dia lagi nolong orang, dia ngelihat welas asih, jangan lupa bahwa ketika kita melihat aja orang yang sedang berwelas asih, pasti nyetrum ke dalam tuh. Banget iya. Begitu ada orang ngelihat lagi berbuat kebaikan, pasti ada Kenapa? Karena itu aku juga. Karena dia lagi ngeluarin energi terbaik dan itu adalah ada di dalam diri kita. Makanya kebaikan itu contagious gitu. Dia akan apa ya? Dia akan nular gitu. Nular banget gitu. Makanya kenapa bersedekah itu boleh terang-terangan? Karena ketika kita bersedekah terang-terangan, kita lagi memvibrate hati-hati yang lagi tertutup gitu. Nah cuman karena lingkungannya julid gitu ya, jadi ada orang yang sedekah terang-terangan, alah sombong aja. Nah yang bikin sombong itu kan sebetulnya kan bukan orang itu gitu.
Kan kita nggak pernah tahu anyway. Nah, singkat ceritanya lagi, begitu udah dia gede, dia ngeliat. Kata bapak saya, selain Islam, neraka. Nah, mulai ininya main nih. Jadi sorry ya, kalau ini nggak dipakai, nggak bisa, udah, selesai. Karena kalau ini nggak dipakai, ini nggak kebuka gitu. Iya benar, karena agama cuma untuk yang berakal kan ya. Untuk yang berakal, kalau nggak berakal namanya binatang gitu. Makanya Mbak Mima ya, ada satu sosok yang setiap hari bareng sama Nabi Muhammad. Tiap hari. Tapi kelakuannya nggak pernah sama Nabi Muhammad. Siapa coba? Ontaknya. Karena dia tetap jadi ontak gitu. Karena nggak pernah pakai ini nih gitu. Nah sekarang, betul nggak kayak anjrit ya? Jadi sekarang milih mau jadi ontak atau enggak gitulah kira-kira. Nah, intinya sesaat dia nyetrum tuh, si rasa kasih sayang itu tuh nyetrum nih, dia nanya, "Pah, masa sih orang Kristen masuk neraka? Dia baik loh. Dia nolong orang yang susah dan dia berwelas asih. Masa sih dia masuk neraka?" Nah, tapi kan orang tuanya rata-rata kan udah terdoktrin gitu ya. Makanya sorry tuh saya kalau orang tua lebih dari 50, 60, 70 ada masalah sama orang tua, mending rubah dari anaknya. Kenapa kalau udah orang tua tuh susah lah, gitu. Iya. Udahlah gitu. Nah artinya ya udah dengan berbagai jawaban. Tetapi fitrah nggak bisa dibohongin. Fitrah nggak bisa terus-terusan dikurung sama penjara dogma dan doktrin tuh nggak bisa. Mas Baidawi tadi berapa tahun dia jadi ustadz, berapa tahun dia mempelajari syariat, tapi dengan penderitaan lah terbebaskan dari penjara-penjara itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti perlu nggak cara untuk kita mengenali si fitrah, gitu loh Mbak Mima. Nah, cara-cara itulah yang disebut dengan yang namanya ritual gitu. Dan semua ritual itu latihan sebetulnya. Oke. Nah, saya mau masuk nih langsung ke sholat. Sholat itu artinya terhubung. Sholat itu artinya concernnya adalah ketika kita melakukan sholat, artinya kita lagi terhubung kepada diri sejati. Kalau bahasanya tiga fakir, lagi terhubung ke aku dua, gitu kira-kira. Oke? Iya oke. Nah, berarti kalau saya mau terhubung ke aku dua, itulah kenapa perlu adanya syariat, perlu adanya tarekat, dan perlu adanya hakikat gitu. Ada kulitnya, cara ngebuka kulitnya, tapi intinya bukan ngebuka dan kulitnya, tapi concernnya adalah aku icip gitu. Betul, makanya sholat juga salah satunya artinya adalah doa. Betul, doa itu artinya adalah bagaimana aku mengundang gitu. Mengundang itu artinya supaya apa? Stay connected sama the source gitu kira-kira Mbak Mima. Dapat nggak? Dapat. Dapat ya? Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak punya ritual, kita akan cenderung lupa gitu. Ngerti nggak? Ketika kita lupa, maka yang akan jadi perilaku kita bukan konektivitasnya. Keluarlah namanya ego. Keluarlah namanya keinginan, keluarlah namanya ekspektasi, gitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Berarti ada 3 poin yang besar yang penting. 1 yang paling luar namanya tubuh fisik. Di tengah-tengah namanya mental jiwa. Yang paling ujung itu namanya diri sejati, yang namanya fitrah. Terserah penamaannya mau apa, bebas lah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, si fitrah ini kan perlu di konektivitas ya. Dia tuh perlu ada keterhubungan sama dia. Kenapa? Karena ini percikan. Setiap kita ada percikannya. Gitu. Maka kalau kita terhubung ke aku dua, nanti bisa terhubung ke aku satu gitu cerita. Pertanyaan. Kalau si aku dua ini mau keterhubungan, apa yang harus dilakukan? Nggak bisa enggak. Mendiamkan jasad, mendiamkan jiwa. Dah cuman ada 2. Mendiamkan jasad, mendiamkan jiwa. Yes. Oke. Nah, ini ada gunung nih, Mbak. Gunung nih ya. Di tengah-tengahnya ada sungai. Ketika gunung ketemu sungai, ada refleksi nggak di bawahnya? Gunungnya bisa jadi ada fotonya nggak di situ? Iya, maksudnya sungainya harus tenang gitu ya. Sungainya harus tenang. Maka inilah yang disebut imago Dei gitu. Aku adalah secitra. Kenapa? Kalau aku mau menampil, jiwamu harus tenang. Karena kalau jiwamu tidak tenang, aku nggak akan hadir dong. Gitu kira-kira. Jadi kayak kesimpulan itu sebetulnya sholat adalah ritual yang membantu menenangkan jiwa kayak gitu. Sip, ritual yang membuat di tubuh fisik diam, makanya disebut tumak ninah.
Hmm. Jiwanya juga diam, makanya disebut khusyuk gitu. Makanya 2 syarat, diam dan khusyuk. Tumakninah dan khusyuk gitu. Makanya kata kuncinya adalah bagaimana kita membuka semua dinding untuk masuk ke esensi. Makanya di sholat yang paling terpenting dan wajib adalah Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Membuka hatimu gitu. Opening the door untuk masuk kepada aku dua gitu. Sampai sini oke? Oke. Oke, Bukan nah. hati ya. Buka hati. Buka hati ya Anda ya, janda-janda jangan so cantik Anda ya. Berarti Kang janda yang Andri, belum buka hati sholatnya nggak Andri khusyuk. jangan gitu dong. Aku kan juga pernah jadi janda ya. Nah, udah Kang kan? Andri, janda-janda nggak semuanya kayak gitu Kang Andri. Iya, enggak, itu kan stigma aja. Ya, nah. Sip. Nah, sekarang kita lihat nih. Bagaimana aku menemukan kesejatian ketika aku masih terganggu oleh jiwa. Jiwa itu isinya apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Oke? Oke. Bagaimana aku menyadari bahwa aku bukan pikiranku, bahwa aku bukan perasaanku, bahwa aku bukan emosiku, bahwa aku pun bukan tubuhku. Karena ini semua hanyalah concern, ini hanyalah kemasan gitu. Maka kenapa dalam perspektif Islam nomor 1 nggak disuruh beriman? Aku bersaksi. Kamu witnessing nggak? Iya. Tidak ada ilah, tidak ada konsep, tidak ada identitas kecuali sang realitas gitu. Oh, itu menarik banget sih. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, tetapi simpelnya gini. Gimana saya akan menemukan kesadaran kalau saya masih sibuk gerakan tubuh sama gerakan pikiran, gerakan emosi, gerakan perasaan? Maka ini semua aspeknya harus diam dulu. Stay. Kan kalimatnya juga gini kalau di Bible. Be still, I'm with you. Ya. Kamu suruh still dulu loh. Karena kalau nggak ada still, kan Yesus pernah hilang lama ya. Pernah tahu cerita itu nggak? Iya yang ke Tibet ya. Dia kan hilang lama tuh kan intinya nggak belajar quote and quote gitu. Meditasi ya. That's it. Salah satunya adalah stillness gitu. Gitu kan, bahasa gampangnya lah gitu. Nah, sekarang dalam tradisi Islam dilatihlah sehari 5 kali. Mungkin kalau pakai bahasa kerennya bahwa belajarlah berlatih mindfulness. At least sehari 5 kali. Dan yang 5 ini bukan kewajiban yang harus. Tetapi keperluanmu karena once kamu mindfulness, once kamu menjarak antara tubuhmu, pikiran, perasaan, emosi, kamu bisa menyaksikan dan kamu bisa melihat solusi lebih baik dari semuanya. Karena kamu mulai sadar bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu bukan perasaanmu, kamu bukan tubuh dan emosi dan seterusnya. Jadi kamu bersaksi di situ. Dan saat bersaksi, di situ yang disebut namanya sholat, artinya apa? Aku terhubung dengan aku dua. Oke, sampai sini? Oke. Oke, nah sekarang kita runtut nih sebagai final. Oh panjang banget ya, sorry panjang sih nggak bisa dipendekin. Tapi Pak, terusin ya oke. Supaya nanti kita ngerti bahwa sholat itu penting banget gitu. Makanya nanti kalau dalam perspektif teologis, yang pertama kali ditanya sama Tuhan adalah sholatmu. Tapi bukan yang rokaat, bukan itu poinnya. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kamu terhubung dengan aku gitu. Artinya kalau orang terhubung dengan dia lagi hidup. Maka hidup atau matinya seseorang bukan dilihat dari dia berkegiatannya, tetapi dia menghidupkan Tuhan nggak dalam kesehariannya gitu. Kan itu poinnya. Aku hidup nggak di situ gitu. Artinya apa? Kalau kamu sadar, kamu awake. Awaken dalam bahasa yang lain disebut Buddha gitulah kira-kira. Jadi awakening itu adalah proses di mana kita menghadirkan fitrah kita gitu. Nah, singkat cerita, apa sih yang membuat kita sulit untuk menyatu dengan aku dua? Nggak bisa enggak. Pikiran. Ini nomor 1. Iya. Karena dia loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke depan. Betul nggak? Berarti dia harus di stay dulu nggak kira-kira? Iya. Makanya, sorry ya, emang mau kemana? Ilahi rojiun kembali kepada Tuhan emang memerlukan ruang dan waktu? Ya enggak dong, karena dia meliputi gitu. Maka kalau kita ngomongin keabadian itu bukan forever, tetapi eternal. Eternal itu kapan? Now. Right here, right now. Berarti kita penting satu ritual untuk menghadirkan diri kita hadir utuh di sini saat ini. Karena kenapa? Tuhan itu cuma ada di sekarang. Gak ada di besok, gak ada di kemarin. Dalam tanda petik. Artinya apa? Saat pikiran, perasaan, dan emosimu volumenya kecil, maka dia akan hadir. Jadi nomor 1, supaya volumenya kecil, kurangi
kesibukan mendengar. Karena kenapa? Pendengaran kita membuat pikiran kita loncat depan, loncat belakang. Kurangi asupan visual kepada mata. Karena kenapa? Dengan melihat pikiran jadi sibuk. Kurangi aktivitas ngomong, lidah yang bergerak. Kenapa? Karena berbicara pasti lagi ada di masa depan atau di masa lalu. Kurangi gerak tangan, kurangi gerak kaki. Stay. Itu kalau pakai bahasa, jasad kamu harus disalib supaya kamu diam. Quote and quote. Makanya jasadnya ya. Harusnya yang nganggur lebih sadar ya. Kang, sorry. Nganggur tubuhnya, pikirannya nggak nganggur, Kang. Gitu. Mikirin cicilan nggak kebayar kan? Mikirin cicilan. Makanya kenapa sebelum sholat ada wudhu. Oke. Wudhu itu dalam tanda petik tuh penyaliban sebenarnya. Off pikiran, off. Sok. Semua yang dibasuh waktu wudhu itu software dan hardware kita, kan software hardware kita cuma ada 7 nih. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. 7. Makanya kenapa punggung nggak dibasuh? Maaf ya, kentut membatalkan wudhu, tapi tempat mengeluarkan kentut nggak dibasuh waktu wudhu, betul nggak? Iya dong, karena itu nggak ada urusan sama software dan hardware sebetulnya. Nah, sesaat kita mulai nyadar, oke, Allahu Akbar, that's it. I need, bukan I have to. Saya perlu istirahat sejenak nih. Saya perlu detach dari outer world, karena saya tahu bahwa esensinya ada di dalam inner world. Oke, saya berjarak dulu sama dunia. Gimana caranya? Saya membersihkan pendengaran, penglihatan, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit, itu namanya wudhu. Memisahkan. Wudia itu artinya memisahkan. Makanya sorry, Mami maaf ya. Kalau masuk ke masjid pasti ada batas suci di situ. Apa maksudnya batas suci? Setelah kamu melampaui batas suci, identitas nggak penting. Mau kamu jenderal datang belakangan, kamu di kakinya kopral kok gitu. Nggak penting lagi di situ. Oke. Karena sesaat wudhu kita udah ngelepasin identitas gitu. Nggak ada lagi jenderal, nggak ada. Sama kayak pakai baju ihram lah gitu kalau lagi umroh atau haji gitu. Anyway, berarti wudhu memisahkan dulu tuh. Sah. So setelah sholat, kenapa? Allah tutup pendengaran, tutup mata, dan saatnya untuk membuka hati. Das di sini. Iftitah dulu tuh. Dilepasin. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kalau pakai bahasa Katolik atau Kristennya, tapi di sini kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kan? Bismillahirrahmanirrahim itu top banget. Dengerin ini baik-baik dan rasain ini. Satu-satunya ketika kita memulai dengan konteks yang namanya Al-Fatihah, itu seesensi bahwa atas namamu. Basmalah, biisme, atas namamu. Artinya apa? I am nothing. Aku nggak ada nih. Ini hanyalah atas namamu, sang welas asih, di mana Malik Yaumiddin bukan kasih sayang, bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja, gitu kira-kira. Jadi begitu Allahu Akbar, das kamu udah nggak ada dong harusnya. Udah nggak ada abu, nggak ada anjrit, nggak ada mima, nggak ada identitas. You are nothing, nothingness. Makanya begitu Allahu Akbar itu kan Allah yang besar. Artinya apa? Kalau dia besar, kamu nothing. You are nothing, nothingness gitu. Nah artinya begitu nothingness cuman ada 2. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini cuman engkau aja deh gitu. Segala puji hanya engkau. Gak ada lagi. Aku mau berbuat baik, bukan aku. Aku nolong orang, bukan aku. Di situ kan pelepasan tuh. Ego dilepasin, sombong dilepasin, kepemilikan dilepasin. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi. Malik Yaumiddin. Yang paling keren sih yang keempat. Nanti kita bahas lebih detail. Tetapi sesaat kita mulai menyadari dalam kesibukan kita keseharian untuk mencari cuan lah, untuk bekerja lah, untuk apa? Kita perlu istirahat. You need to rest. Dan sholat adalah mengistirahatkan jiwa kita. Sesaat kita terlalu attach kepada dunia, sesaat attach kepada harta, sesaat attach kepada jabatan, keinginan mau menggapai, mencapai, meraih. So, ketika kamu kelelahan, yang sangat lelah bukan tubuhmu tetapi jiwamu. Maka azan adalah panggilan istirahat jiwa.
yang setiap hari kita sebut panggilan istirahat namanya rest area gitu kira-kira. Pak, saya komain dulu, A. Teman-teman, ini mahal ya. Tolong nge-give dulu Anda. Oh, dalam diam Anda ya. Nggak ada yang bertebaran gitu ya. Iya, bertebaran harusnya mahal ini. Nge-give dulu ya. Ya. Follow, nge-grip, posting ulang. Lanjut, A. Oke, dan Mbak Mima, sesaat kita menyadari ini dan kalau kita ngejelasin ini sama anak, sama siapapun, dia melakukannya bukan karena takut. Kenapa? Nah, dalam kesibukanmu keseharian, jiwamu perlu istirahat. Sholatlah, nak. Karena di dalam sholat, jiwamu akan istirahat. Saya rasa orang bakal nggak akan malas gitu. Karena kenapa? Oh iya ya, begitu ada azan, Allahu Akbar, that's it. Saya dari subuh ke zuhur ini mikirin cuan terus, mikirin proyek terus. I need resting. Saya perlu berjarak dulu dengan pikiran, perasaan, dan emosi. Karena kenapa? Kalau saya tidak menjarak, saya nggak akan dapat solusi. Kenapa? Karena saya muter di dalam masalah. Solusi akan datang ketika kita menjarak dengan masalah. Nah, sholat itu adalah wahana untuk kita menjarak gitu kira-kira. Nah, jadi sorry to say, maaf ya. Subuh nggak dapat nanti ada zuhur. Zuhur nggak dapat nanti ada asar. Asar nggak dapat nanti ada maghrib gitu. Maghrib nggak dapat nanti ada isya. Isya nggak dapat nanti ada tahajud. Tahajud nggak dapat nanti ada duha. So ini dikasih jalan-jalan untuk terus kamu bisa detach gitu. Jadi kewajiban itu bukan Allah menyuruh kita 5 semuanya untuk kalau nggak dosa. Bukan itu. Pada level ini loh ya. Tetapi pada level kesadaran bahwa saya pun ngerasa gitu Mbak Mima. Dulu I have to sholat. Tapi sekarang I need it. Bahkan saya memerlukan, bukan saya wajib dalam konteks yang namanya harus. Gitu. Makanya maaf banget ya. Pada level pembahasan tertentu kadang-kadang suka ngomong bahwa sorry ya aku udah gak syariat. Gak bisa. Gak bisa. Karena apapun kita tanpa syariat itu gak mungkin. Pun. Mungkin syariatnya udah gak sama, itu lain cerita. Karena pada akhirnya kita akan menemukan cara kita dengan kenyamanannya masing-masing. Sehingga nanti kita akan bijaksana mana ibadah wilayah sosial dan mana ibadah wilayahnya private. Dan itu adalah kembali kepada kita gitu. Tetapi kata kuncinya adalah sholat bukan keharusan dalam penebusan dan dalam tanda petik untuk melakukan menggugurkan kewajiban. Tapi pada saat dan level tertentu bahwa saya membutuhkan sholat untuk mengistirahatkan jiwa saya lebih tenang. Karena dalam jiwa yang tenang, Allah atau Tuhan akan hadir. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, maka dia akan hadir. Gitu. Itulah yang disebut nanti dia turun kembali gitu kira-kira. Simpelnya gitu, Mbak Mima. Wah, keren banget ini ya. Ya, bagus. Hopefully dapat sesuatu. Gimana Mbak? Mau pindah ke Buddha? Kan Kristen udah, Islam udah, ini udah ya. Siapa tahu di situ lebih dapat ya. Nah, kalau Buddha sih saya percaya juga kan. Buktinya kita percaya kehidupan kemarin dan Ya, sekarang. Dan ya intinya gitu sih. Tapi aduh makasih banget Kang Abu. Tapi makasih juga ya Kang Anjrit. Maksudnya nih kalau nonton kajian yang lainnya agak kadang-kadang ngantuk gitu ya. Cuman karena Kang Anjrit jadi agak sedikit terhibur gitu. Iya, cuman saya yang ngantuk ada gitu. Tapi kelak pahalamu besar sekali di surga Kang Anjrit ya. Iya benar Kang Anjrit pahalanya teh gede banget. Soalnya kayak mau uang sama pahala. Saya nggak perlu pahala, saya perlu uang gitu ya. Enggak cuma pahala lo beneran bikin orang ketawa itu kan kayak nggak semua orang itu karunia ya. Ya, anugerah. Kang Anjrit anugerah iya bener. Gitu. Aduh makasih banget iya. Nah, nanti kapan-kapan kalau di Rempoa di mana kita ngobrol jauh lebih detail lagi, Mbak. Iya, oke. Ini taunya gimana ya? Maksudnya Kang Abu lagi bikin Di Cinere kan ya? Di mana? Di Cinerenya di mana? Dekat Fidel? Fidel tuh naon ya? Villa Delima. Ini gak masuk grup kali A. Iya, Kan belum suka banget. di ke grupin jarang A. Boleh. Grup kan ada di Maksudnya di AA untuk pengajian offline suka di grupin jarang ya. Jarang juga sih. Nanti DM aja deh Mbak Mima ya. Iya, oke. Oke, Ini aku DM di TikTok ya? DM di TikTok aja.
Oke, oke. Karena kan Kemis kedua ada di Pondok Indah tuh kan nggak terlalu jauh. Terus Oke. kadang-kadang juga saya di Villa Delima juga deket tuh di situ. Terus ada di Villa Delima Serenia. tuh Karangtengah ya? Karangtengah, heeh. Oke, Karangtengah Serenia deket tuh. Serenia ada di situ. Terus Oke. kalau mundur dikit di Rempoa juga ada. Terus Oke, di oke. banyak lah di sekitar Jaksel lah pokoknya aku banyak di Jaksel sih. Tanggal Jak. 18 di Bandung, jangan lupa tuh ada Abu, ada Ayah Saiful Karim, ada saya juga nih teman-teman ya yang mau daftar dari sekarang ya. Terbatas soalnya tempatnya ya. Oke, nanti, aduh, aku nggak ngerti lagi, nggak ngerti TikTok lagi. Nanti ya, gimana Ya, lah, nanti di DM deh. terdekat itu yang buat umum ada di Bintaro tuh. Tuh Bintaro ada. Oke, oke. Di Bintaro ada dekat di rumah kajian Salam. Coba cari aja di IG rumah kajian Salam ada infonya di situ. Rumah kajian Salam, oke. Ah, ya. Oke. Atau nanti DM lah gampang. Nanti kita ngobrol-ngobrol di DM. Iya, oke, oke. Makasih banyak Kang Abu. Ini salam dari suami saya. Suami saya bilang awal-awal dengerin Kang Abu katanya sebel gitu, tapi lama-lama pengen peluk katanya gitu. Oh gitu. Iya, banyak sih yang gitu. Iya kan, awal-awal nih orang apaan sih gitu, tapi lama-lama apalagi denger pawayan segala macam, pokoknya lama-lama jadi sayang ya. Aduh, gitu Ya, deh. nanti pada saatnya bahwa yang meluk sama yang sebel nggak ada bedanya sih. Nggak Ya, ada. gitu. Aduh, Kang, makasih Thank you, banget. Mami Ma ya. Thank Anjrit, you. makasih banget. Ini kenapa jadi ada iklan? Oke, sama-sama Makasih. ya. Ya itu barangkali Oh, yang mau daftar nih, ini ada nomor WA-nya kan di sini nih. Ini untuk acara nanti tanggal 18 ini di Bandung tapi ini ya teman-teman nih. Banyak yang nanyain mau daftar nih. Ya. Nih Kalau ya. orang udah makrifat udah nggak kelihatan badan, cuman kelihatan tangan sih memang ya. Ini udah makrifat banget nih contoh ya, contoh. semi moksa ya, Semi moksa. tersisa tangan. Oke, makasih banyak Thank you ya, Kang Mami Abu. Ma ya. Thank you, thank you. Iya, selamat beraktivitas. Thank Oke, you. thank you ya. Turunin Ya. saya nggak ngerti. Oke, dadah. Dadah.